يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah ini dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji bagi Allah Rabbul Alamin, binikmah ditemu salihat, hanya karena dengan segala macam nikmatnya sempurna segala macam bentuk kebaikan. Pada pagi hari ini, di lapangan ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah sempurnakan puasa Ramadan dan kita bermohon kepada Allah Jalla fi'ala, ya Rabbana, semoga kita yang hadir dalam majlis ini termasuk dalam golongan orang-orang dikatakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena beriman dan mengharapkan daripada Allah Taala ganjaran pahala, maka akan diampunkan dosa-dosa yang lalu. Dan semoga kita terbawa ke dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Taala, maka Allah akan ampunkan baginya dosa-dosa yang telah lampau. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah ini dimuliakan Allah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan orang-orang yang hadir dalam kesempatan ini menjadi golongan mutaqwa minan nar, orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala bebaskan daripada api neraka. Karena wallahi Allah, keberuntungan sebenarnya keberuntungan adalah apa yang dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz." Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sebenarnya keberuntungan adalah ketika Allah katakan, maka barang siapa yang jauh dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia orang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah merupakan kesenangan yang melalaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan kita ibadah Allah dalam rangka mengabdikan diri kita kepada Allah Jalla fi'ala. Kita bukan diciptakan untuk bersenang-senang di dunia Allah, tapi kita diciptakan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah dihambut kepada Allah Taala.
katakan dalam kitabnya, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Wahai manusia, ibadati Tuhan kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun manusia, apapun golongannya, apapun warna kulitnya, bahasanya, kebangsaannya, Allah, mereka hanya dalam kacamata Allah Tabaraka Ta'ala menjadi dua bagian lain, tidak ada yang ketiganya. Yang pertama adalah ibadullah. Mereka adalah orang-orang yang memperhambakan dirinya kepada Allah. Maka semua sektor kehidupannya, salatnya, sembelihannya, hidupnya dan matinya, mereka serahkan kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Qul inna salati, katakan Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, wa mamati, dan hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabbul alamin. Maka mereka adalah hamba-hamba yang beruntung. Mereka adalah ibadur rahman yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Dan yang kedua ibadallah. Yang kedua ibadallah, mereka adalah orang-orang yang celaka. Mereka adalah makhluk binasa Allah. Mereka adalah hamba-hamba yang bukan menjadi hamba selain Allah. Hamba-hamba yang menjadi hamba selain Allah Tabaraka Ta'ala. Mereka bukan hamba Allah. Di antara mereka ibadallah, di antara mereka adalah hamba-hamba syaitan. Wa iyyazu billah. Nasallallahu salam wal afiyah. Allah mengingatkan kita. Allah mengingatkan kita ibadallah. Dalam kitabnya yang mulia, agar jangan sampai kita menjadi syaitan sebagai Tuhan kita, iyyazu billah. Allah berfirman, alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan. Bukankah telah janjikan kepada kalian wahai anak Adam agar jangan sampai kalian beribadati syaitan? Innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian? Wa an i'buduni hadza siratal mustaqim. Allah berfirman, dan setelah aku semata inilah jalan yang lurus. Yasin ayat 60. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan di antara manusia ibadallah ada yang menjadi hamba syahwat. Syahwat adalah panduannya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan orang-orang seperti ini. Allah katakan, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Tidakkah engkau Muhammad melihat kepada orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhannya? Ma'udzubillahi min dzalik. Wa iyyazu billah. Apa anta takunu alaihi wakil? Apakah engkau yang akan menjadi pengawas bagi mereka Muhammad? Al-Furqan ayat 43. Dan di antara manusia ibadallah ada orang-orang yang menjadi hamba dinar, hamba dirham. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita agar jangan menjadi golongan seperti ini. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ta'isa abdul dinar wa abdul dirham wa abdul khamisa in u'tiya radi wa in lam yu'ta safir. Ta'isa wa intakas wa idza syika falan tuqis wa taqwahu." Bersabda Rasulullah SAW menerangkan bahwasanya ada sebagian manusia menjadi hamba bagi dinar dan dirham, menjadi hamba bagi rupiah, menjadi hamba bagi dolar, menjadi hamba bagi euro, dan seterusnya ibadallah. Bersabda Rasulullah SAW, "Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dinar, binasalah hamba-hamba dinar, binasalah hamba-hamba dirham, binasalah hamba-hamba pakaian yang mahal." Mereka adalah seseorang yang jika diberikan riba, jika ditahan maka dia buka, binasalah dia, dan berbaliklah urusannya, dan jika tersuduti tidak akan tertaruh kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ibadallah, yang mana Anda pilih? Apakah Anda menjadi hamba Allah
atau menjadi hamba syaitan, atau menjadi hamba ibadah dirham. Wallahi Allah, tidak akan mungkin seorang selamat kecuali ketika dia menjadikan memperhambakan dirinya kepada Allah Taala. Adapun hamba ibadah Allah, hamba adalah seseorang yang wajib patuh dan taat terhadap segala macam bentuk perintah-perintah dan larangan-larangan Maulanya, Tuannya. Hakikatul ubudiyah, seseorang hamba yang benar-benar memperhambakan dirinya kepada Allah adalah orang yang tunduk pasrah taat kepada Allah Jalla fi'ula. Dia akan senantiasa ada dalam segala perintah Allah, dan dia akan senantiasa ada dalam segala larangan Allah Taala, dan dia senantiasa mengerjakan segala macam bentuk hak-hak Rabbnya Taala. Allahu Akbar. Masyaallah muslimin rahimanillah wa iyyakum. Dan dia terbentuk pemahaman kita kepada Allah ibadah Allah. Bahwa kita wajib memurnikan tauhid ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala macam bentuk ibadah manusia haruslah diberikan kepada Allah Taala. Apapun segala macam bentuk ibadah berupa doa, sembelihan, ketergantungan kepada makhluk, bertawakal kepada makhluk dan seterusnya yang diberikan kepada selain Allah Taala. Wallahi mereka telah tergelincir dalam hamba-hamba selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar lillahil hamd. Ibadallah. Di antara bentuk penghambaan kita kepada Allah Jalla fi'ula, setelah tauhidullah, Allah telah amanahkan kita, bahkan perintahkan kita mengerjakan salat 50 sehari semalam. Maka barang siapa yang menyia-nyiakan Allah, yang menyia-nyiakan salat, wallahi mereka tidak sepenuhnya menggunakan diri kepada Allah. Dan kita khawatirkan mereka tergolong dalam firman Allah Taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang ke dalam neraka, Allah tempatkan jadikan manusia ke dalam neraka sama beribadah Allah. Maka bertanya penduduk surga kepada mereka, "Mazalakum fi saqar?" Qalu lam nakun nusalli. Allah tanyakan penduduk surga kepada ahli neraka, "Wahai ahli neraka, apakah yang membuat kalian disampaikan ke neraka saqar?" Maka mereka menjawab, "Lam nakun nusalli," karena kami tidak salat. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin, salat adalah perkara yang paling terpenting setelah tauhidullah. Jagalah dia. Inilah pembeda antara kita dengan orang-orang Islam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi baina as-salah, faman tarakaha faqad kafara billah." Jika kita sama orang Islam dalam mengerjakan salat, barang siapa menegakkannya, maka dia kafir billah. Ibadallah. Dan salat merupakan perkara pertama yang akan diisi oleh Allah Jalla fi'ula. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwal ma yuhasibu bil 'abdi as-salah." Yang pertama kali Allah akan perhitungkan di hari kiamat adalah salat. Berkata Umar radhiyallahu tabaraka anhu, di penghujung kehidupannya dalam kondisi sakarat, "As-salat as-salat la hadda liman taraka as-salah." Salat, jaga salat, tidak ada sedikit bagian dari kalian orang-orang yang salat. Dan hal ini telah dimulai oleh Rasulullah di penghujung kehidupan beliau dalam sabda, "As-salat as-salat wa malakat imanukum." Jaga salat, salat dan budak-budak yang kalian miliki. Jangan sampai ibadah Allah kita yang berhantar ke sini ke dalam golongan yang Allah Taala katakan, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u asy-syahawat wa sawfa yalqawna ghayya." Maka datanglah setelah mereka generasi yang mendiam-diamkan salat, mengikuti syahwat. Mereka adalah orang-orang yang berhak dapat meneraka ghayya billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di antara ciri-ciri kemunafikan Allah
adalah orang-orang yang berkumpul salat. Allah akan mencela orang-orang munafik. Allah katakan wailun lil musallin. Wail, binasa, neraka mainnya bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Bagi orang-orang yang lalai dalam salatnya. Berkata para ulama, yakni yang mengulur-ulur waktu salat sehingga keluar daripada hukum yang billah. Ma'asyiral muslimin rahimatillah wa iyyakum ajma'in. Kemudian di antara bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-wafa'u bi huquqil ibad. Di antaranya adalah menyempurnakan hak hamba. Ibadah Allah, agama Islam adalah agama yang menghubungkan seorang dengan Allah Tabaraka wa taala. Dan yang menghubungkan antara seorang muslim dan muslim lainnya. Hablum min Allah, hablum min nas. Dan Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kita ibadah Allah untuk menjaga janji-janji kita, untuk melaksanakan amanah-amanah. Allah Tabaraka wa taala katakan ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Wahai orang-orang beriman, sempurnakan janji-janji kalian, baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Dan Allah Tabaraka wa taala mengharamkan pengkhianatan dalam segala hal. Ibadah Allah. Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasulahu wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah ingatkan kita ibadah Allah, wahai orang-orang beriman, Allah, wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan jangan kalian mengkhianati amanah yang dibebankan kepada kalian sementara kalian mengetahui. Ma'asyiral muslimin, apapun segala macam bentuk pengkhianatan dalam Islam adalah tercela dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai pengkhianatan kepada orang-orang kafir pun adalah merupakan dosa besar yang dilarang dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara bentuk penghambaan diri kita kepada Allah adalah senantiasa kita dimintakan untuk tidak menzalimi hamba Allah Tabaraka wa taala. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-dzulmu dzulumatun yaumil qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Kezaliman apapun bentuknya kepada Allah, kezaliman apapun bentuknya kepada hamba, wallahi akan ditentukan oleh Allah Tabaraka wa taala. Jangankan sesama manusia kepada Allah, kelak ketika dibangkitkan manusia di padang mahsyar, Allah akan bangkitkan pula hewan-hewan. Bahkan Allah akan menyidang antara hewan yang saling menjalani satu sama lainnya. Antara kambing-kambing yang bertanduk, yang menyakiti kambingnya tidak bertanduk, akan dihukum oleh Allah Tabaraka wa taala. Apalagi manusia, Allah musta'an. Berhati-hatilah ibadah Allah. Jangan sampai kita di dalam golongan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, akan datang kelak pada hari kiamat aqwamun, beberapa orang manusia yang membawa amanah yang bisa turun di hama, tetapi Allah, dia telah menzalimi si fulan, menyakiti si fulan, merupakan darah si fulan, menjibah si fulan, mengambil si fulan. Akhirnya Allah Tabaraka wa taala jadikan semua kebaikan yang turun di hama kepada orang-orang yang dizalimi. Andai kata masih berkurang, maka dosa-dosa yang orang akan dia zalim, yang dia zalim di pundaknya diletakkan dan namanya ditambah ke neraka jahannam bi'idznillah. Ya subhanallah. Orang yang bokeh, orang yang bangkrut, orang yang merugi dalam kacamata Islam adalah orang-orang yang seperti ini kepada Allah, yang datang pada kiamat membawa amal memberikan buruk kiamat, tapi kesalahannya kepada manusia menghalangi dirinya untuk masuk ke dalam surga. Wallahi ibadallah, seorang syahid, seorang terbunuh dalam peperangan fisabilillah, Allah halangi untuk masuk ke dalam surga karena hutang. Ibadallah, hutang adalah perkara yang harus ditunaikan. Ibadallah, jika tidak ditunaikan di dunia ini, Allah, kita wajib tunaikan pada hari akhirat, dan tidak ada yang ingin kecuali amanah saleh. Kita membayar tanggungan kita. Allahu musta'an. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd.
Di antara bentuk pemahaman kita kepada Allah, ibadah Allah, bahwasanya Allah perintahkan kita untuk senantiasa menjunjung tinggi akhlak. Orang beriman bukanlah hanya orang yang paham akidah. Orang beriman bukan hanya orang yang paham manhaj Allah. Orang beriman adalah orang yang paham akidah, yang paham manhaj, dan orang yang menjunjung tinggi dengan nilai-nilai akhlak. Bersabda Rasulullah SAW, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan." Sesungguhnya sempurnanya iman seorang mukmin adalah yang paling sempurna akhlaknya. Ibadah Allah. Kita ingatkan selalu, Islam bukanlah akidah saja. Islam bukanlah ibadah saja. Islam adalah akhlak. Adalah akhlak. Berkata Rasulullah SAW, "Nadhaminun bibaitin fi a'la jannah liman hasuna khuluquh." Aku berjanji bagi seorang baginya rumah di surga tertinggi bagi siapa-siapa yang moralnya baik, akhlaknya baik. Allahu Akbar, wallahil hamd. Ma'asyiral muslimin, ibadah bukanlah sekedar hubungan seorang dengan Allah Taala, tapi ibadah di antaranya adalah menghambakan diri kepada Allah dan berbuat baik kepada manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah Allah, di antara bentuk pemahaman diri kita kepada Allah, bahwa kita wajib senantiasa alfa, menjauh, menghindar dalam segala macam larangan Allah. Dan inilah pada kita berjumpa Allah SWT. Sesungguhnya seseorang ketika berjumpa Allah wajib membawa dua modal. Yang pertama adalah mengerjakan perintah-perintah Allah yang wajib. Yang kedua adalah menjauhi larangan Allah itu. Inilah modal berjumpa Allah SWT. Maka Allah, ibadah kepada Allah bukan hanya sekadar mengerjakan perintah, bukan hanya sekadar mengerjakan salat, puasa, zakat, hanya dan semisalnya. Karena Allah menyamakannya dengan perintah dan dengan larangan. Ibadah Allah, anak-anak yang telah menjaga salat, yang telah mengerjakan zakat, melaksanakan ibadah haji, berinfak, yakinlah di balik perintah-perintah Allah ada larangan Allah yang tidak akan mungkin Anda selamat berjumpa Allah kecuali ketika tindakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita larang terbesar adalah syirik kepada Allah. Larangan terbesar adalah syirik, maka jangan sekutukan Allah Tabaraka Taala dalam segala bentuk ibadah Anda. Dan yang terbentuk larangan Allah Tabaraka Taala adalah membunuh. Wa iyyazu billah. Bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang hamba dalam kelapangan rahmat Allah selama tidak menunjukkan darah seorang mukmin. Di antara bentuk larangan Allah adalah huququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ibadah Allah baik sempurna ibadah sempurna, haji Anda, puasa Anda, tapi hubungan Anda dengan orang tua Anda jelek. Allah, ilallah. Jangan sampai Anda berharap berjumpa dengan Allah yang selamat. Allah telah perintahkan manusia berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhan telah menetapkan hendaklah kamu menyembah hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Dan Allah, di antara ciri-ciri tanda-tanda hari kiamat adalah ketika tersebarnya huququl walidain, ketika tersebarnya durhaka kepada orang tua. Allahu Akbar, wallahil hamd. Dia adalah bagaimana negara-negara kufar, bagaimana mereka meletakkan orang tua mereka di panti jompo Allah. Allahu musta'an. Ma'asyiral muslimin, sebuah suatu negara kufar yang terkenal bagaimana mereka durhaka kepada orang tua mereka, karena orang tua mereka tidak memberikan kepada anak-anak mereka haknya. Bayangkan sebagian negara-negara kufar, orang tua bekerja dari pagi sampai malam hari, anaknya diantarkan ke tempat-tempat mengantar, di tempat-tempat menjaga anak-anak. Dia pulang, anaknya tidur. Dia pergi, anaknya tidur. Allahu Akbar. Ketika anak besar, tidak ada sama sekali kecintaan kepada orang tua. Kedurhakaan merajalela. Ketika orang tuanya telah tua, ada seseorang yang dibawa ibunya bukan ibadah Allah, dibawanya ibunya ke
maka sang ibu dibonceng dengan mobilnya. Kemudian dibawa ke atas, digendong yang ibunya telah tua renta. Ada pun sang ibu, dia bawa pisau kecil dan dia sengaja menebas kayu-kayu yang menjadi jalan bagi anaknya untuk naik ke hutan. Ibadallah, tahukah anda? Bertanya sama anak, wahai ibunda, kenapa anda tebang hutan-hutan seperti ini? Dia katakan, wahai anakku, setelah Allah membuangku agar mudah bagimu pulang kembali ke rumah dan engkau tidak tersesat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Beginilah perumpamaan keserakahan kepada orang tua. Ibadallah, di dalam Islam merupakan musuh terbesar. Berkata Rasulullah SAW ketika dia berbisikkan telinga, amin. Bertanya para sahabat, ya Rasulullah, kau katakan amin, kenapa? Berkata Rasulullah, Jibril telah membisikkan telingaku, barang siapa memiliki kedua orang tuanya, namun kedua orang tuanya telah membuatnya masuk ke dalam surga, bahkan sampai ke dalam neraka, katakan amin, maka aku mengatakan amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Di antara bentuk larangan Allah, zina. Allah katakan, wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina, ibadallah. Semua sampai kepada zina, bunuh dan seterusnya. Bagi kaum wanita, aku lakukan Allah. Jangan sampai kamu menjadi pemicu tersebarnya perzinahan, wa'iyadu billah. Aku lakukan Allah. Jagalah anak kalian, jagalah pakaian kalian. Terancam neraka perempuan-perempuan yang berjalan dengan ekor berpakaian kaki terancam, kata Rasulullah SAW. Sinfani min ahli nar lam rawhuma. Dua golongan daripada penghuni neraka yang menuklir sekarang, kata Rasulullah. An-nabu ma'ahum siyat, siyat al-baqar, sebagai orang yang memiliki cemati-cemati mencampur manusia. Yang kedua, kata Rasulullah, nisa'ul kasiyat, ariyat, perempuan berpakaian kaki telanjang, mailat, yang melenggang-lenggok, muhilat, yang menggoda laki-laki. Ka'anna ala ru'usin al-usul, seolah-olah di atas kepala mereka begitu dua melontar. La yadkhulul jannah wa la yajidna rihaha. Mereka tidak akan pernah masuk surga dan tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Padahal haumnya surga telah tercium sejauh sekian dan sekian. Ibadallah, di antara bentuk perkara Allah adalah riba. Ittaqullah. Allah katakan dalam Al-Quran Al-Karim, Allah SWT katakan tentang orang-orang yang melaksanakan riba, menggunakan harta riba, membuat orang menjadi menggunakan harta riba. Allah katakan dalam Al-Quran Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba. Wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman. Berkata Ibnu Mas'ud, andai kata Allah katakan wahai orang-orang beriman, dengarkan. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, wa dharu ma baqiya min riba, dan tinggalkan segala macam perkara-perkara sisa dari riba. Ittaqullah. Fa in lam taf'alu, Allah berjanji andai katakan kita membandel, menentang Allah, fa'dzanu biharbin min Allah wa rasulih, maka tunggulah peperangan daripada Allah dan Rasulnya. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, jauhi semua bentuk riba wa'iyadzubillah. Subhanallah. Di antara perkara Allah adalah khamar dengan segala macam bentuknya. Miras, narkoba adalah perkara yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, innama khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, judi, mengadu nasib, undian, berhala-berhala, semua adalah merupakan perbuatan-perbuatan rijs yang kecil daripada perbuatan syaitan. Jauhilah dia semua kali begitu. Ibadallah, tidaklah setiap orang berupaya menjadi tergelincir ke dalam dosa besar. Dan semoga Allah Taala
merahmati semua yang hadir dan di sini, dan semoga Allah Taala menjumpakan kita ke depan dengan Ramadan yang akan datang, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita seluruhnya ibadah Allah ke dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman dan dalam surganya. وصلوا على نبيكم فإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهداية والسلامة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وخشوعنا وتضرعنا وكمل مقصودنا يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.